Perkenalkan, saya Siti Nurfadila dengan NIM 20600122019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Apa itu sistem ekskresi manusia? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa yang bersifat racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi yaitu kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, sistem organ yang pertama yaitu ada kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung yang terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi yang mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan yang mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu ada epidermis. Lapisan atau epidermis atau disebut dengan lapisan kulit ari merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf, sehingga lapisan yang tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Nah, kemudian yaitu lapisan malpighi, merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membela diri. Lapisan malpighi terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Nah, yang kedua yaitu ada dermis atau lapisan kulit jangan. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Nah, yang selanjutnya yaitu lapisan jaringan ikat bawah. Lapisan ini terletak di bawah epidermis. Di antara lapisan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Sel lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Nah, organ kedua dalam sistem ekskresi yaitu ada ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm terletak di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu filtrasi. Proses penyaringan sel-sel darah hasil proses filtrasi yang berupa urin primer yang mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua itu reabsorpsi, proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Nah, yang terakhir yaitu ada augmentasi, yaitu proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses ini adalah urin yang sesungguhnya. Nah, sistem ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa pernapasan yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Paru-paru selain berfungsi sebagai organ ekskresi juga berfungsi sebagai organ yang menjaga suhu dan tingkat kelembaban di dalam tubuh. Agar terakhir yaitu ada hati. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan.
Ada beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Beberapa contoh gangguan tersebut meliputi yaitu pada ginjal, contohnya infeksi saluran kemih. Infeksi pada ginjal atau saluran kemih dapat menyebabkan ginjal merasakan nyeri saat buang air kecil, sering buang air kecil dan urin berubah warna. Kedua yaitu pada hati, contohnya hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh infeksi virus, alkohol, atau kerusakan autoimun. Ini dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan gejala seperti kelelahan, hilang nafsu makan, dan kuning pada kulit dan mata. Yang ketiga yaitu pada paru-paru, contohnya yaitu asma. Asma adalah kondisi di mana saluran udara menjadi meradang dan menyempit, menyebabkan kesulitan bernapas, batuk, dan sesak nafas. Selanjutnya yaitu pada kulit, contohnya jerawat. Jerawat adalah gangguan kulit yang umum terjadi pada remaja. Ini terjadi karena pori-pori kulit tersumbat oleh minyak dan sel-sel kulit mati, menyebabkan pembentukan komedo, jerawat, dan peradangan pada kulit. Baiklah, ini sedikit penjelasan singkat dari saya mengenai sistem ekskresi pada manusia dan tambahan berupa contoh-contoh gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.